Ya, oke, baik. Selamat siang semuanya. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Selamat siang, Bapak. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Siap, Pak. Suaranya jelas terdengar, Pak. Ya, oke. Ya, oke. Untuk pertama kali mengaktifkan on cam-nya siapa saja yang sudah masuk dan bergabung di virtual Zoom untuk hari ini ya, mata kuliah metode dan analisa numerik. Oke, di pertemuan kali ini kita masih meneruskan ya, jadi ceritanya atau materinya melanjutkan dari pertemuan yang di slide minggu lalu itu menceritakan mengenai numerical, jadi ada dua komparasi atau perbandingan antara sebuah metode yang dikerjakan dilakukan dengan menggunakan suatu software atau tools di misalnya. Di bagian ini untuk slide-nya sudah masuk ya, ke tampilannya. Untuk slide PowerPoint-nya sudah bisa masuk. Sudah, Suaranya, Bapak. suaranya bisa jelas terdengar untuk suara. Jelas, Pak. Ya. Oke. Nah, di sini yang kemarin sudah diceritakan komparasi atau perbandingan antara numerical method, metode numerik dengan analitik. Analitik itu adalah hitungan secara menggunakan kertas atau menggunakan rumus yang sudah umum atau rumus yang sudah baku. Tapi kalau di numerical ini menggunakan komputasi atau menggunakan komputer dengan memakai salah satu software tertentu. Oke, di bagian ini secara sekilas kita merefresh lagi ya alur cerita di minggu sebelumnya, komparasi antara numerik, metode numerik dan analitik. Numerik di bagian sebelah kiri solusi berbentuk angka, dan ini solusi dalam bisa juga dalam bentuk fungsi matematika. Kemudian hampiran, pendekatan, solusi eksak, dan yang perlu diingat lagi di numerikal itu memiliki kesalahan atau memiliki error dari numerik, error dari kesalahan yang terjadi ketika menggunakan perhitungan dengan numerikal. Tetapi di bagian analitik tidak ada kesalahan, benar 100%, tepat 100%, tetapi problemnya hanya untuk menghitung hitungan yang sederhana, hitungan yang mudah. Misalkan 2 ditambah 3, yaitu hasilnya tepat di angka 5. Jadi tidak ada faktor pembulatan, misalnya 2 ditambah 3 hasilnya 4,9999 atau 5,000001, tapi tepat di angka 5. Itu adalah nilainya tepat 100%. Oke, lalu di numerik ini merupakan kegunaan ya di bidang rekayasa. Kalau di engineering atau rekayasawan atau insinyur sering menggunakan numerical tersebut. Lalu ini adalah satu case atau gambaran ya menggunakan metode numerik. Jadi nanti di slide
PPT slide PowerPoint ini nanti bisa mengaktifkan atau menuliskan di kolom chat jika ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan. Yang pertama adalah metode tabulasi dan grafik. Metode tabulasi dan grafik, metode yang paling mudah atau paling sederhana untuk memperoleh penafsiran atau melakukan prediksi dari akar suatu persamaan. Ini adalah suatu persamaan, Fx bisa saja suatu persamaan. Untuk mendapatkan nilai X tersebut bisa dilakukan dengan cara tabel dan dibentuk dalam tampilan grafik. Dari fungsi tersebut kemudian mengamati berapa nilai X yang menyebabkan ketika disubstitusikan nilai X tersebut ke dalam persamaan Fx akan bernilai sama dengan 0. Lalu bagaimana memahaminya, nanti kita akan lihat secara sederhana bagaimana melakukan hitungan dengan tabulasi. Jika selang dari tiap perubahan nilai X ditentukan semakin kecil, maka akan menghasilkan nilai yang semakin tinggi. Ini adalah algoritma atau langkah-langkah yang bisa dipergunakan hitung dengan cara tabulasi, metode tabulasi. Yang pertama, menentukan titik awal terlebih dahulu Fx, misal Fx1 dan Fx2 dengan syarat ketika dilakukan perhitungan Fx1 lebih dari Fx1 dikali Fx2 lebih kecil dari 0. Ini adalah syarat utamanya. Lalu membuat tabel fungsi Fx di antara Fx1 dan Fx2. Kemudian membuat tabel sekitar 2 titik X yang menyebabkan perbedaan tanda pada fungsi. Nah, ini algoritmanya 4 langkah ya, 1, 2, 3, 4 itu membuat dengan cara tabulasi. Seperti apa tabulasi? Ya mudahnya dengan menggunakan software Microsoft Excel. Dengan software Microsoft Excel nanti bisa dilihat hasilnya. Lalu seperti apa case-nya atau studi kasusnya ketika melakukan perhitungan dengan cara tabulasi di bagian ini. Untuk penyelesaian dengan cara tabulasi, sebagai contoh tentukan akar ya. Tentukan atau hitunglah akar penyelesaian dari persamaan. Yang pertama, Fx sama dengan Fx ini bisa saja menjadi y ya. Y, Fx atau Y, Fx sama dengan 2 min 5x ditambah sinus X sama dengan 0. Langkah yang pertama, tentukan Fx awal yang memenuhi syarat. Jadi syarat pertama, batas atas ya. Fx1 kita perkirakan misalkan X-nya itu nilai awalnya itu adalah 0. Jadi Fx1 dengan 0, jadi dimasukkan X-nya ini berubah menjadi 0, maka dituliskan 2 min 5. X-nya 0, X-nya diganti dengan 0, disubstitusikan 2 min 5 dikali 0 ditambah sin X. X-nya diganti menjadi 0. Hasilnya adalah 2. 2 min 5 dikali 2 min 5 dikali 0 plus sin 0 sama dengan 2, karena sin 0 itu adalah 0, sedangkan min 5 dikali 0 ya 0. 2 dikurang 0 ditambah 0, hasilnya adalah 2. Lalu jika syarat atas dan syarat bawah ya, ini adalah batas atas range ya, jadi nanti antara 0 dan 1. Lalu syarat yang kedua batas atas ya, batas atas itu adalah 1, 2 min 5. 5 X-nya diganti dengan 1 ya, tadi berubah menjadi angka 1, disubstitusikan 1 ini masuk ke sini. 2 min 5, 1 plus
sin 1. Ini adalah 1, sinus 1 sama dengan negatif 2 min 5 dikali dengan 1 plus sin 1 min 2, 9, 8, 2, 5, 4. Nah, syarat batasnya adalah tadi sesuai dengan algoritma dengan ketentuan pembatasan di sini menentukan titik awal fx, misal fx1 dan fx2 dengan ketentuan fx1 dikali dengan fx2 lebih kecil dari 0 berarti nilainya negatif. Untuk nilai negatif ya bisa dilihat dari hasilnya karena ini negatif dan ini positif. Positif dikali dengan negatif ya hasilnya adalah negatif. Negatif di bawah 0 ya, di bawah 0. Kemudian buat tabelnya seperti ini, ada 0, kemudian ini, lalu dari tabel tersebut dimasukkan nilai tersebut. Nah, nolnya ini bisa saja nanti tiap kelipatan 0,1, akan 0,1 lalu 0,2, 0,3 dituliskan di sini 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 dan 1. Untuk perubahan nilai tersebut dimasukkan ke dalam persamaan ini. Misalkan untuk 0,1 dipindahkan ke sini, disubstitusikan ya. 2 min 5 x-nya itu diganti menjadi 0,1. Jadi 2 dikurang min 5 dikali 0,1 ditambah sin 0,1 sama dengan berapa hasilnya untuk nilai f. Di sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Dari saya belum ada, Pak. Ya, oke. Kalau belum ada, untuk sekarang masuk lagi ke share screen di layar ya, screen. Nah, untuk tampilannya sudah berubah ya ke Microsoft Excel ya. Sudah, Pak. Ya. Tadi itu di sana dituliskan ini adalah soalnya ya. Soalnya fx2 min 5x plus sin x. Lalu dibuat tabel, kemudian ada tabel ya, ini ada x, lalu ini fx, kemudian absolut ya, berapa faktor kesalahannya, absolut errornya, atau faktor error. Di bagian awal tadi dituliskan mengenai awalnya itu adalah 0, dimasukkan ke ini, lalu misalkan kelipatan ya, kelipatan 0,1, 0,1, coba 0,1, 0,2 tambah ini berapa? Berarti ini sudah berubah menjadi koma, dan ini sudah berubah menjadi semuanya koma titik. 0,1, 0,3. Oke, ini tarik sampai dengan 1. Lalu sin 0. Bagaimana memasukkan nilai, ini adalah nilai 0, jadi 0 itu dimasukkan ke dalam persamaan ini.
2 min 5x. X-nya itu adalah 0 plus sin x. Seperti apa untuk sinusnya? Misalkan sin 0. Kalau misalkan ini adalah 90. Berarti ini masih sin 0 berapa? 0 ya. Sinus 90 itu adalah 1. Nah, ini harus dirubah dulu itunya. Nanti bagaimana cara merubahnya kita coba cari di Google untuk tampilannya. Oke, tampilannya sudah masuk di layar ya, masuk ke Google. Sudah, Pak. Oke. Tadi misalnya kalau menggunakan kalkulator, itu kalkulator itu yang kalkulator saintifik ya. Kalkulator saintifik sin 0, di sini ada sin 0. Kalau misalnya sin 90 sinus 90 itu adalah 1 nilainya, bukan 0,8. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana membuat codingnya untuk di Microsoft Excel? Kita coba cari di Google, ketik aja kata kunci bagaimana membuat trigonometri di Excel. Nah, seperti apa codingnya atau penulisannya? Coba cari di bagian ini bagaimana melakukan penghitungan, melakukan formula. Oke, ini adalah kodenya. Codingnya kelihatan ya, kodenya ya di bagian ini, tampilannya. Kelihatan, Pak. Oke, kita misalkan gunakan sudutnya ini yang 90 ya, 90 derajat. Apa yang harus kodeannya? Misalkan sudutnya itu 90 derajat, berarti kalau dituliskan sama dengan sin sinus dalam kurung, jangan lupa diketik ini ya, radian ya, radian S dalam kurung ininya, kemudian kurung tutup lagi, hasilnya adalah 1. Nah, ini adalah kodenya, kode untuk menuliskan di Excel. Karena kalau misalnya dia menghitung atau masukkan ini, misalkan sin 90, kalau misalnya sin sudut istimewa itu apa aja? Ada misalkan sin 45. Kalau misalnya code scriptnya seperti ini, untuk sin 45 0,85. Tapi kalau di kalkulator saintifik itu akan di sini dituliskan 45. Ini sin. Hasilnya adalah 0,707167 dan seterusnya.
Tapi kalau di sini hasilnya 0,85985094. Nah, ini berarti ada kesalahan dalam skripnya. Lalu skripnya yang benar seperti apa? Skripnya seperti ini. Kita buat misalnya karena ini adalah sudut istimewa, misalkan 45, lalu ditarik ke sini, ya ini hasilnya akan sama. Sama dengan yang ada di kalkulator 0,707107 ya. Ini kalau misalnya digitnya kurang banyak ya tinggal ditambahkan aja sini. Nah, ini ada berapa digit Excel tersebut bisa menampilkan. Oke, lalu kita masuk lagi ke bagian ini, ke coding ya, ke script untuk di Excel karena ini keluar trigonometri. Dituliskan di sini X-nya 0, berarti ini disubstitusikan. Ini berapa nih? Disubstitusikan ke sini. Masukkan ke bagian ini, berarti ketik sama dengan 2 min 5 ya, 5 dikali dengan X itu adalah 0, berarti ini. Lalu ini dikasih apa? Tanda kurung dulu ya, tanda kurung ditambah sin tambah sin, oke. Oke, hasilnya berapa? Misalkan untuk sementara ya, kalau hanya sampai sini 2 min 5 dikali 0, 2 dikurang 0 ya, hasilnya 2 dikurang 0. Kita pinjam atau menggunakan kode ini, kodenya ini sampai sini, di copy lalu dipindahkan ke sini, kemudian ditambah dengan sin radian. Nah, ini radiannya itu ini adalah diganti dengan sel yang ini 0, lalu di enter. Nah, hasilnya adalah 2. Jadi kalau dihitung secara menggunakan rumus atau menggunakan kalkulator ya, ini dimasukkan 0 dimasukkan ke dalam nilai X ya, 2 dikurang 5 dikali 0 ya 0 ya, 5 dikali 0 ya 0, ditambah sinus 0, sin 0 ya 0. Kalau diturunkan lagi 2 dikurang 0 ditambah 0 ya hasilnya adalah 2. Karena ini sudah sesuai code-nya untuk script di MATLAB dan lalu ditarik aja garisnya ke bawah. Nah, inilah hasilnya. Hasil dari cara menggunakan tabulasi. Lalu bagaimana melihat atau memprediksikan berapa besar errornya atau kesalahannya dari tabulasi tersebut. Karena ini sama dengan 0, maka bisa dilihat hasilnya yang mana yang paling mendekati angka 0. Yang paling mendekati angka 0 dari hasil. Nah, ternyata yang paling mendekati angka 0 itu adalah bagian ini, yang 0,4. Jadi nilai X-nya, X untuk persamaan ini, persamaan Fx ya, Fx sama dengan 2 min 5X plus sin X sama dengan 0, maka nilai X yang paling mendekati itu adalah 0,4. Jadi nilai X sama dengan 0,4. Ini adalah hasilnya atau hitungannya. Perhitungan ini ya sama seperti melakukan hitungan dengan atau mencari kalau di pelajaran SMA ya, itu kalau masih ingat ada
ketik aja misalnya rumus ya, rumus apa? Rumus A, B, C. Ini adalah rumus ABC. Mencari akar persamaan. Akar persamaan. Rumus ABC ini hanya bisa digunakan untuk kasus yang sederhana. Misalnya bisa difaktorkan nilai apa? Faktorisasinya untuk persamaan tersebut. Atau kalau tidak difaktorkan, bisa juga dihitung dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Tapi kalau di sini, karena soalnya itu ada fungsi trigonometri, nah itu yang mengalami kesulitan bagaimana menggunakannya untuk rumus ABC tersebut. Min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Lalu untuk error, ini error ya. Errornya itu ya caranya berarti harus melakukan pendekatan dan berapa nilai yang mendekati nilai apa? Nilai 0. Nah, berapa nilai prosentasenya? Kalau misalnya ini ditulis 0 itu adalah 100% benar, 0 min sama dengan 0 dikurang dengan 2 dikali dengan misalkan 100. Hasilnya min 200. Negatif ya, atau kita asumsikan ya plus minus ya. Jadi ini harga mutlak. Jadi kalau dituliskan ada simbol apa di keyboardnya itu harga mutlak ya. Errornya besar kalau misalnya menggunakan berapa nilai X untuk persamaan ini, hasilnya 0 ya, salahnya 200%. Tapi kalau misalnya ini ditarik, nah ini harga mutlaknya, ini harga mutlak. Jadi kalau misalnya ini dituliskan masuk dengan harga mutlak itu ya nilainya ini dikali dengan negatif min 1 ya, biar dia 200. Nah, ini dengan satuan persen. Nah, jadi bisa dilihat hasilnya ini ini karena sudah positif ya, jadi dikali dengan 1. Dikali dengan 1. Ini ditarik. Nah, maka hasilnya bisa dilihat ini dalam satuan dibesarin ya, persentase error ya, ini adalah persentase errornya, berapa persentase error. Yang pertama untuk nilai 0, kalau misalnya ini disubstitusikan ke sini, persentase errornya 200%. Kalau yang ini 150%, ini 100%, 50%, ini 0,4. Jika 0,4 ini dimasukkan ke bagian ini, disubstitusikan ke persamaan efek ini, persentase errornya 0,69%. Ini 49%, 98%, ini 148, 198, ini 200, lebih dari faktor kesalahannya cukup besar, dan persentase kesalahan. Nah,
Yang sering kali kita lakukan adalah bagaimana menghitungnya. Di sini 0,4, ya berarti diperkirakan kalau misalnya 0,4 berapa supaya bisa nilai persentase errornya itu lebih kecil lagi. Misalnya jadi 0,1. Nah, ini yang harus dihitung lagi. Apakah di 0,41, 0,42, 0,43, itu yang harus dimasukkan ke dalam untuk bisa mengetahui berapa nilai prosentasenya jadi semakin kecil. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan mengenai metode tabulasi. Jadi itu adalah cara tabulasi menghitung menggunakan software Excel, Microsoft Excel. Ya, bisa diaktifkan on cam-nya atau menuliskan di kolom chat. Oke, ada yang ditanyakan? Andre Eka Rahayu, Ilham Nugroho, ada Merdeka, Rino Abdul Fatah, Taufik, dan lainnya. Ada yang ditanyakan? Tidak sepertinya, Pak. Oke, tidak ada ya pertanyaan. Ya, jadi sederhananya seperti itu. Cara tabulasi menggunakan metode tabulasi. Lalu selain tabulasi ada juga dengan pendekatan yang lain untuk mencari grafik ya, menggunakan metode grafik dengan cara grafik. Di bagian slide berikutnya akan masuk untuk slide selanjutnya itu dengan metode grafik. Di grafik ini ya memang sedikit berbeda ya dengan cara yang tadi, tapi fungsinya sama, mencari mengenai nilai X, berapa besar variabel tersebut untuk nilai X-nya. Karena yang ditanyakan di soalnya, tentukan akar penyelesaian dari persamaan. Ini adalah persamaannya, berapa nilai X tersebut. Oke, di cara grafik mencari suatu akar juga sama. Soalnya seperti ini. Kalau yang sederhana kan bisa dihitung dengan rumus ABC ya. Min B plus minus B kuadrat min 4AC. Tapi kalau di bagian ini, soalnya adalah Fx sama dengan E. E itu adalah eksponen pangkat X. Sedangkan umumnya itu kan X-nya ada di belakang, tapi X itu ada berupa pangkat. Min 2 strip dikurang X kuadrat sama dengan 0. Ini adalah perkiraan atau prediksi awal. X-nya itu 0,5. X-nya 0,5, lalu X1 1,5 dengan selang itu kelipatan 0,5. Jadi kalau bisa diartikan setelah 0,5 naik lagi ditambah 0,5, hasilnya 0,5 ditambah 0,5 1 ya. Lalu 1 ditambah 0,5 hasilnya 1,5. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kalau dituliskan ya ini tinggal dimasukkan 0,5 untuk mendapatkan negatif 0,6128. Ini adalah dengan cara melakukan substitusi ke sini. Ini disubstitusikan. 0,5 dimasukkan ke persamaan awal, persamaan bagian ini.
Soalnya E pangkat 0,5 dikurang 2 min 0,5 kuadrat. Di sini ada 0,5 kuadrat sama dengan 0. Ketika ini dimasukkan, bukan 0 hasilnya, tetapi hasilnya adalah min 0,60128, lalu misalnya karena selangnya 0,5 ditambah 0,5 hasilnya 1 dimasukkan ke sini, ke persamaan ini. Jadi E pangkat 1 dikurang 2 min 1 kuadrat, hasilnya adalah negatif. Minus min 0,2817, lalu 0,5 lagi karena ini adalah selangnya, jadi 1 ditambah dengan 0,5, 1,5. 1,5 juga sama dimasukkan ke sini, ke bagian ini. 1,5 E pangkat 1,5 min 2 dikurang 1,5. Di sini 1,5 kuadrat, hasilnya 0,23169. Lalu seperti apa grafiknya? Ya tinggal dibuat saja. Ini misalkan ini adalah X-nya itu merepresentasikan sumbu X. Nah, di sini ada X ya, ini adalah X. Kalau ini dituliskan, ini adalah X dan ini adalah X ya. Ini adalah F X atau sama dengan Y ya. Kalau garis koordinat X dan Y. Koordinat X dan Y ini adalah X dan ini adalah Y. 0,5 Y-nya negatif. Ya, kalau 0,5 Y-nya negatif min 0,60 128 titik ini. Ini adalah ini 1 X-nya 1, Fx-nya min 0,287172 di sini. Lalu 1,5, ini adalah 1,5, X-nya 1,5, lalu kemudian yang ini, di bagian ini 0,231 ya, 0,231. Lalu yang menjadi pertanyaan, yang mana yang mendekati 0 ya? Kita bisa ketahui di titik ini. Ini adalah nilai mendekati G-nya sama dengan 0. Nah, yang perlu diketahui berapa potongan antara perpotongan di sini. Perpotongan itulah yang nanti bisa menjelaskan bahwa nilai X-nya mendekati nilai X-nya ketika dimasukkan ke dalam persamaan Fx, hasilnya mendekati Y sama dengan 0. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk metode ya, cara ya. Metode itu adalah cara dengan menggunakan tabulasi. Yang tadi ada pertama tabulasi, yang kedua menggunakan grafik. Ini adalah cara grafik, berikan grafik. Nah, untuk menggunakan grafik ini kan kalau menggunakan nilai tertentu itu bukan nilai tertentu, maksudnya menggunakan atau memakai menggambar di kertas memang agak susah, tapi kita akan coba demonstrasikan bagaimana kalau gambarnya itu di Microsoft Excel untuk menggambarnya.